Perkenalkan, nama saya Kristi Natasha Kelang, NIM 181020145. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, semester 6 dari Prodi Akuntansi. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan laporan keuangan dan juga perhitungan break-even point pada usaha jasa kos-kosan Trijaya. Sebelum kita masuk pada pembahasan pelaporan, tentunya kita harus mengetahui penggolongan akun secara lebih terperinci sehingga memberikan pemahaman dalam melakukan pencatatan pelaporan keuangan. Yang akan saya bahas pertama di sini adalah akun aset. Yang termasuk dari akun aset adalah kas, surat-surat berharga, piutang usaha. Nah, piutang usaha ini lebih sederhananya adalah tagihan kepada pihak lain terkait dengan usaha yang kita miliki. Dengan kata lain, ketika orang-orang memiliki utang kepada usaha kita, itu akan dicatat di pelaporan keuangan sebagai piutang usaha. Akun berikutnya adalah perlengkapan, beban sewa dibayar di muka, peralatan, tanah, bangunan, mesin, itu semua masuk pada akun aset. Yang berikut adalah akun beban. Nah, beban-beban dibedakan menjadi dua, yaitu ada beban usaha dan juga beban lain-lain. Nah, beban usaha itu contohnya seperti beban gaji, beban alat tulis, beban listrik dan telepon, beban pemeliharaan, beban sewa, itu semua masuk pada kategori beban usaha. Akun yang kedua di sini adalah akun kewajiban. Nah, kewajiban ini dibedakan atas dua, yaitu ada utang lancar dan juga utang jangka panjang. Utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh kita dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi jika kita memiliki utang yang jangka waktu pelunasannya cuma 1 bulan, 2 bulan, itu akan masuk kepada utang lancar. Nah, contohnya seperti utang usaha, pendapatan diterima di muka, dan juga biaya-biaya yang masih harus dibayar. Itu semua masuk dan dikategorikan sebagai utang lancar. Yang kedua adalah utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang adalah kewajiban yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Nah, jika kita memiliki utang yang jangka waktu pelunasannya itu lebih dari 1 tahun, itu dikategorikan sebagai utang jangka panjang. Contohnya seperti utang bank, utang hipotek, dan juga utang obligasi. Baik, yang berikut adalah akun pendapatan. Nah, ada akun pendapatan usaha yang dimana itu merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, saya ambil contoh di sini adalah kos-kosan Trijaya. Nah, kos-kosan Trijaya ini adalah suatu usaha jasa yang pendapatannya itu didapat dari pembayaran kos-kosan dari anak-anak kos. Nah, pembayaran itulah yang disebut di sini sebagai pendapatan usaha. Baik, dalam pencatatan laporan keuangan tentunya kita akan melalui beberapa tahap. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimana cara menyusun laporan keuangan usaha jasa sewa kos-kosan Trijaya. Sebelum kita masuk pada pembahasan untuk pelaporan keuangannya, tentunya kita harus tahu apa itu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau suatu usaha pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dengan kata lain, laporan keuangan itu adalah catatan seluruh informasi keuangan, baik pendapatan maupun pengeluaran yang kita lakukan untuk usaha tersebut. Tahap awal dalam pembuatan laporan keuangan adalah kita menyusun neraca awalnya. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu neraca awal. Neraca awal adalah neraca yang menunjukkan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada awal usaha. Nah, ini merupakan neraca awal kos-kosan Trijaya untuk bulan Januari tahun 2021. Kita membuat kolom, ada kolom akun, debit, dan kredit. Di sini pada awal bulan Januari tahun 2021, pemilik kos memiliki kas sebesar 30 juta di debit, piutang usaha sebesar 15 juta di debit,
perlengkapan sebesar 5 juta di debit, mesin sebesar 5 juta di debit, utang usaha sebesar 4.500.000 di kredit, utang gaji sebesar 2 juta di kredit, akumulasi penyusutan mesin sebesar 500.000 di kredit, Prive sebesar 10 juta. Nah, akun Prive ini timbul karena pemilik kos mengambil kas sebagai keperluan pribadi, sehingga di sini ada Prive sebesar 10 juta. Yang berikut adalah modal usaha sebesar 50 juta, pendapatan sewa diterima di muka sebesar 18.500.000. Yang berikut adalah beban-beban. Ada beban gaji sebesar 5 juta, beban listrik dan air sebesar 1 juta, beban kebersihan dan keamanan sebesar 2.500.000, dan yang terakhir adalah beban lain-lain 2 juta. Pada neraca awal ini, posisi debit totalnya adalah 75.500.000 dan kredit adalah 75.500.000. Saldo-saldo yang berada pada neraca awal merupakan saldo-saldo hasil dari wawancara dengan pemilik kos-kosan. Baik, selanjutnya adalah pembuatan jurnal umum. Nah, perlu kita ketahui dulu apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, dalam hal ini dalam bulan Januari. Nah, bisa dilihat ini merupakan jurnal umum Kos-Kosan Trijaya untuk bulan Januari tahun 2021. Yang harus kita buat adalah pertama kita buat kolom yang terdiri dari tanggal, jurnal, debit, dan juga kredit. Namun sebelum masuk pada jurnal umum, ada yang dikatakan dengan transaksi. Nah, sebelum masuk pada jurnal umum ini, kita akan melihat transaksi-transaksi yang terjadi pada Kos-Kosan Trijaya selama bulan Januari tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa transaksi yang terkait dengan pengeluaran maupun pemasukan yang terjadi pada Kos-Kosan Trijaya. Kita masuk pada transaksi yang pertama. Nah, pada tanggal 6 bulan Januari tahun 2021, pemilik kos Trijaya ini menerima pembayaran uang kos sebesar 650.000. Karena terjadinya penerimaan uang, maka akun kas dan juga pendapatan sewa dibayar di muka bertambah sebesar 650.000. Jurnalnya adalah, bisa kita lihat di sini, kas sebesar 650.000 kita taruh di sisi debit, dan juga pendapatan sewa dibayar di muka sebesar 650.000 kita isi di kredit. Jadi, untuk semua transaksi penerimaan pembayaran sewa pada Kos-Kosan Trijaya ini, jurnalnya adalah kas pada pendapatan sewa dibayar di muka. Kenapa akun pendapatan di sini adalah pendapatan sewa dibayar di muka? Nah, karena mereka melakukan pembayaran pada awal masuk kos-kosan, sehingga akun pendapatan di sini sebagai akun pendapatan sewa yang dibayar di muka. Baik, kita masuk pada transaksi tanggal 8 Januari. Pada tanggal 8 Januari, Kos-Kosan Trijaya memiliki tanggungan utang gaji karyawan sebesar 500.000. Nah, karena memiliki tanggungan gaji, sehingga timbullah akun beban gaji sebesar 500.000, dan karena tanggungan tersebut belum dibayar, maka itu merupakan utang dari pemilik kos-kosan tersebut terhadap karyawan pekerja. Nah, maka di sini jugalah timbul akun utang gaji. Baik, kita lihat jurnalnya di sini adalah beban gaji sebesar 500.000 pada utang gaji sebesar 500.000. Baik, kita akan masuk pada transaksi yang berikut, yaitu pada tanggal 10 Januari tahun 2021. Pada tanggal 10, terjadi pembayaran beban listrik dan air sehingga menimbulkan pengurangan pada kas, karena sederhananya ketika kita melakukan pembayaran, pastinya uang kita berkurang. Maka dari itu, dalam kasus ini, kas mengalami pengurangan, mengakibatkan kas itu berada di sisi kredit. Jadi jika
kas mengalami penambahan, maka kas akan berada di posisi debit. Tetapi jika dia berkurang, maka akan berpindah di posisi kredit. Nah, perpindahan ini berlaku untuk semua akun. Jadi jika bertambah, dia akan tetap di posisi awalnya, misalnya kas tetap pada debit, tetapi jika berkurang, maka dia akan berpindah pada kredit. Begitu juga dengan utang usaha. Jika utang usaha bertambah, maka dia akan ada di posisi kredit, tetapi jika utang usaha berkurang, maka dia akan berpindah di posisi debit. Nah, jurnalnya adalah beban listrik dan air sebesar 500.000 pada kas sebesar 500.000. Berikut kita masuk pada transaksi yang terjadi pada tanggal 19 Januari tahun 2021. Nah, di sini terjadinya pembayaran beban lain-lain. Hal ini sama dengan hal transaksi sebelumnya yang saya jelaskan, karena terjadinya pengeluaran untuk beban lain-lain, maka akun kas mengalami pengurangan. Nah, jurnalnya adalah beban lain-lain sebesar 200.000 di debit, pada kas sebesar 200.000 di kredit. Transaksi yang terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 31 Januari tahun 2021. Nah, pada tanggal 31 terjadi pembayaran gaji karyawan oleh pemilik kos sebesar 500.000. Nah, karena di awal pemilik kos memiliki utang gaji dan gajinya baru dibayar pada tanggal 31, maka terjadi pengurangan pada utang gaji. Dan karena utang gaji berkurang, maka utang gaji berpindah posisi di posisi debit. Jurnalnya adalah utang gaji sebesar 500.000 pada kas sebesar 500.000. Nah, ini mengakibatkan adanya pengurangan kas. Karena pemilik kos mengeluarkan kas sebesar 500.000 untuk membayar gaji karyawan. Pada tanggal 31 Januari tahun 2021, terjadi pembayaran utang usaha oleh pemilik kos sebesar 500.000. Nah, karena terjadi pengurangan di utang usaha, maka utang usaha berpindah posisi yang awalnya dicatat dalam posisi kredit, dipindahkan pada jurnal umum dicatat di sebelah debit. Nah, ini mengakibatkan adanya juga pengurangan pada kas, sebab pemilik kos mengambil kas sebesar 500.000 untuk pembayaran utang usaha. Jurnalnya adalah utang usaha sebesar 500.000 di debit pada kas sebesar 500.000 di kredit. Ini merupakan transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari tahun 2021 untuk kos-kosan Trijaya. Yang berikut adalah tahap pencatatan buku besar. Nah, perlu kita ketahui dulu apa itu buku besar. Buku besar merupakan buku yang berisi akun-akun yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang telah kita catat sebelumnya pada jurnal umum, yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Untuk lebih nyatanya lagi, kita akan masuk pada pencatatan buku besar oleh Kos-Kos Trijaya untuk bulan Januari tahun 2021. Untuk pencatatannya terdiri dari 3 kolom, ada kolom nama akun, debit, dan juga kolom kredit. Pada awal ini ada saldo awal. Nah, saldo awal itu kita lihat pada neraca awal yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masukkan pada buku besar untuk akun kas, sebesar 30 juta di debit. Nah, pencatatan kas berikutnya itu kita ambil pada jurnal umum. Jadi transaksi-transaksi yang terjadi di sana mengenai kas akan kita pindahkan pada buku besar. Itu bisa dilihat pada tabel ini. Ada penerimaan kas sebesar 650.000. Itu semua didapat dari transaksi pendapatan atau pembayaran uang kos yang dilakukan oleh anak-anak kos-kosan Trijaya. Nah, pada bait ke kolom kelima ini adanya terjadinya pengeluaran. Itu bisa dilihat lebih jelas pada jurnal umum sebesar 500.000. Sehingga pada saat memindahkannya pada buku besar, dia ada di posisi kredit. Begitu juga dengan pengeluaran-pengeluaran yang ada pada transaksi-transaksi di bawah ini. Nah, setelah itu, total kas ini kita totalkan semua. Dari saldo awal, kita tambah dengan kas-kas
yang kita peroleh atau kita terima. Di sini totalnya adalah 43 juta dan di sisi kreditnya kita totalkan juga sebesar 2 juta rupiah. Ini untuk akun kas. Yang berikutnya adalah saldo akun untuk pendapatan sewa diterima di muka. Sama juga terdiri dari 3 kolom, ada nama akun, debit, dan juga kredit. Nah, saldo awal ini kita dapat juga dari neraca awal dan kita susun pendapatan sewa diterima di muka. Nah, pendapatan sewa diterima di muka ini pada jurnal umum berada di posisi kredit. Sehingga pada saat mempostingnya atau memindahkannya pada buku besar, pencatatannya itu ada di sisi kredit. Nah, untuk total pendapatan sewa diterima di muka, saldo awal sebesar 18.500.000 itu kita tambah dengan total pendapatan yang kita terima di muka ini. Jadi totalnya adalah 31.500.000. Yang berikut ada beberapa akun lagi, yaitu yang pertama ada piutang usaha sebesar 15 juta walaupun tidak ada transaksi yang terjadi mengenai piutang usaha, tetapi kita tetap harus membuat buku besarnya untuk akun piutang usaha. Saldonya ini kita ambil dari saldo awal di neraca awal. Untuk itu, maka di sini piutang usaha sebesar 15 juta. Yang kedua, perlengkapan itu juga sama, sekalipun tidak ada transaksi yang terjadi mengenai perlengkapan, tetapi kita wajib untuk membuat buku besarnya. Jadi sini perlengkapan sebesar 5 juta di debit, mesin 5 juta di debit, utang usaha. Nah, pada utang usaha ini saldo awalnya itu berada di sisi kredit, yaitu 4.500.000. Dan pada jurnal umum terjadinya transaksi pembayaran utang usaha. Sehingga utang usaha itu berkurang sebesar 500.000, kita pindahkan ke debit dan total utang usaha di sini adalah 4.500.000, kita kurangi dengan 500.000 menghasilkan 4 juta. Yang berikut adalah utang gaji. Nah, untuk utang gaji, saldo awalnya itu 2 juta, terjadi peningkatan utang gaji sebesar 500.000, maka kita juga tambahkan itu di kredit. Setelah itu, pada transaksi jurnal terjadi pembayaran utang gaji pada tanggal 31 Januari. Nah, itu kita catat di saldo debit sebesar 500.000 dan total utang gajinya adalah 2 juta. Kita tambah dengan 500.000 penambahan utang gaji. Terus kita kurangi dengan pembayaran utang gaji sebesar 500.000. Total utang gaji adalah 2 juta. Berikutnya kita akan melakukan pencatatan neraca sebelum penyesuaian. Dan neraca sebelum penyesuaian ini saldonya diambil dari buku besar yang sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah tabel neraca sebelum penyesuaian kos-kosan Trijaya untuk bulan Januari tahun 2021. Di sini kas sebesar 41 juta. Neraca awal itu tuh kasnya sebesar 30 juta. Dan mengapa setelah melakukan pencatatan buku besar, neracanya meningkat menjadi 41 juta? Baik. Di dalam pencatatan buku besar pada akun kas terjadi penambahan saldo kas akibat dari penerimaan uang kas yang diberikan oleh anak-anak kos terhadap pemilik kos. Nah, transaksi itulah yang mengakibatkan adanya penambahan saldo dari akun kas. Jadi kita lihat pada saldo kas debit itu sebesar 43 juta. Sedangkan pada saldo kas di kredit sebesar 2 juta. Jadi untuk mendapatkan akun dari saldo kas atau saldo dari saldo kas, maka kita perlu mengkurangkan debit dan kredit. Jadi 43 juta kita kurangi dengan di sisi kredit sebesar 2 juta. Menghasilkan 41 juta. Nah, 41 juta itu yang kita posting pada neraca sebelum penyesuaian. Untuk piutang usaha itu juga tetap sama karena saldonya tidak berubah dan tidak ada transaksi yang terjadi berkaitan dengan piutang usaha, maka saldonya tetap 15 juta di debit. Perlengkapan juga sama, 5 juta.
mesin juga sama sebesar 5 juta. Kita masuk pada utang usaha. Nah, di awal utang usaha sebesar 4.500.000. Namun, pada saat setelah kita melakukan pencatatan di buku besar, ternyata saldo utang usaha tinggal 4 juta dan dimasukkan atau diposting pada neraca sebelum penyesuaian. Kenapa 4 juta? Karena kita lihat kembali pada transaksi, terjadi pembayaran utang usaha, sehingga utang usaha kan berkurang dari 4.500.000 berkurang 500 sehingganya 4 juta. Makanya diposting di sini sebesar 4 juta. Utang gaji sebesar 2 juta, akumulasi penyusutan mesin sebesar 500.000, prive tetap sebesar 10 juta, modal usaha sebesar 50 juta, pendapatan sewa dibayar di muka sebesar 31.500.000. Ini merupakan pendapatan yang didapat dari pembayaran kos-kosan Trijaya dan juga penambahan pada saldo awal. Nah, yang berikut adalah beban gaji sebesar 5.500.000, beban listrik sebesar 1.500.000, beban kebersihan dan keamanan sebesar 2.500.000, dan yang terakhir adalah beban lain-lain sebesar 2.500.000. Jadi total dari sisi debit dan kredit adalah 88 juta. Posting ke neraca sebelum penyesuaian yang kita lebih gampang lihat adalah pada buku besar. Jadi saldo akhir atau total saldo dari setiap akun tinggal kita posting masuk pada neraca sebelum penyesuaian. Jadi itulah penjelasan sedikit mengenai pemostingan saldo-saldo di neraca sebelum penyesuaian. Setelah kita mencatat neraca sebelum penyesuaian, kita mencatat jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaian di sini terdiri dari satu akun, yaitu pendapatan sewa diterima di muka. Nah, pendapatan sewa diterima di muka ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dapat diakui sebagai utang dan diakui sebagai pendapatan. Pada transaksi awal, ini dicatat sebagai utang atau kewajiban, makanya dia ada di posisi kredit. Namun, kewajiban ini kemudian bisa berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu. Makanya di sini dilakukan penyesuaian, yaitu pendapatan sewa dibayar di muka pada pendapatan jasa sebesar 31.500.000. Nah, ini merupakan pengakuan pendapatan yang harus dilakukan sehingga pendapatan yang diterima atas sewa ini bisa diakui sebagai pendapatan jasa dari usaha kos-kosan Trijaya. Yang berikut adalah neraca sesudah penyesuaian. Nah, sebenarnya neraca sesudah penyesuaian tidak jauh berbeda dengan neraca sebelum penyesuaian. Di sini yang berbeda adalah kita langsung lihat pada pendapatan sewa diterima di muka. Pada penyesuaian, pendapatan sewa diterima di muka dipindahkan di posisi debit. Yang awalnya pada sebelum penyesuaian dia ada di posisi kredit, sehingga di sini saldo pendapatan sewa diterima di muka itu hilang atau kosong. Nah, ini merupakan pengakuan pendapatan sehingga pendapatan sewa diterima di muka itu bisa diakui sebagai pendapatan jasa. Pada neraca sesudah penyesuaian, timbullah pendapatan jasa akibat dari jurnal penyesuaian sebesar 31.500.000. Inilah merupakan neraca sesudah penyesuaian dari kos-kosan Trijaya untuk bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya, kita membuat laporan laba rugi. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau suatu usaha yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan atau usaha sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Jadi, untuk mengetahui laba bersih pada bulan Januari untuk kos-kosan Trijaya, maka kita perlu melakukan perhitungan laba rugi. Nah,
Untuk menghitung laporan laba rugi, tentunya kita harus mengetahui berapa pendapatan jasanya dan beban apa saja yang dikeluarkan oleh kos-kosan Trijaya. Di sini, pendapatan jasa sebesar 31.500.000 itu bisa dilihat pada neraca saldo setelah penyesuaian. Berikutnya adalah beban-beban. Di sini ada beban gaji sebesar 5.500.000, beban listrik dan air sebesar 1.500.000, beban lain-lain sebesar 2.500.000, beban kebersihan dan keamanan sebesar 2.500.000. Kita akan menjumlahkan beban-bebannya, yaitu 5.500.000 ditambah dengan 1.500.000 ditambah dengan 2.500.000 ditambah lagi dengan 2.500.000 akan menghasilkan beban operasional sebesar 12 juta. Nah, untuk mendapatkan laba bersih dari kos-kosan Trijaya untuk bulan Januari, kita perlu mengkurangkan pendapatan jasa dikurangi dengan beban operasional. Jadi, 31.500.000 pendapatan jasa kurang dengan beban operasional sebesar 12 juta. Jadi, 31.500.000 dikurangi 12 juta akan menghasilkan laba bersih sebesar 19.500.000. Jadi, laba bersih yang didapat oleh kos-kosan Trijaya selama bulan Januari adalah 19.500.000. Setelah kita melakukan perhitungan laba rugi, sekarang kita masuk pada tahap yang berikutnya, yaitu laporan perubahan modal. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu laporan perubahan modal. Baik, laporan perubahan modal adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau juga penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan, dan dalam hal ini adalah bulan Januari berdasarkan prinsip pengukuran yang dipakai. Ini merupakan laporan perubahan modal untuk kos-kosan Trijaya untuk tanggal 31 Januari tahun 2021. Nah, sebelum kita melakukan pencatatan untuk perubahan modal, tentunya kita perlu mengetahui yang pertama adalah modal awalnya berapa, laba bersihnya berapa, apakah ada prive atau tidak. Dari data yang sudah kita peroleh dari awal sampai dengan pencatatan laporan laba rugi, tentunya kita sudah mengetahui berapa modal awal dan laba bersihnya dan apakah ada prive atau tidak. Baik, di sini modal awalnya sebesar 50 juta. Jadi kos-kosan Trijaya pada saat dibangun, pemilik kos memiliki modal awal itu sebesar 50 juta. Yang kedua adalah laba bersih. Laba bersihnya sudah kita hitung pada laporan laba rugi dan total laba bersihnya adalah 19.500.000. Tahap berikut yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan modal awal dan juga laba bersih. Jadi 50 juta ditambah dengan 19.500.000. Totalnya adalah 69.500.000. Pada bulan Januari, ternyata pemilik kos itu mengambil kas untuk keperluan pribadi. Nah, di situ yang dinamakan prive sebesar 10 juta. Langkah berikutnya adalah kita mengurangkan 69.500.000 dikurangi dengan prive sebesar 10 juta. Jadi, modal akhir dari pemilik di sini adalah 59.500.000. Ini merupakan laporan perubahan modal untuk kos-kosan Trijaya selama 31 Januari tahun 2021. Yang berikutnya, kita membuat laporan arus kas. Ini merupakan laporan arus kas kos-kosan Trijaya untuk bulan Januari tahun 2021. Arus kas ini terdiri dari 3 tahap, ada arus kas dari aktivitas operasional, arus kas bersih dari kegiatan investasi, dan juga arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasional. Di sini ada penerimaan kas dari pelanggan sebesar 31.500.000. Penerimaan kas ini bisa dilihat pada buku besar ataupun juga jurnal umum. Karena penerimaan kas dari pelanggan ini merupakan
pembayaran yang dilakukan oleh anak-anak kos terhadap pemilik kos selama bulan Januari. Yang berikutnya ada pembayaran kas dari pemasok dari karyawan. Nah, ini ada beban gaji, beban listrik dan air, beban kebersihan dan keamanan, dan juga beban lain-lain. Di sini beban gaji sebesar 5.500.000, beban listrik dan air sebesar 1.500.000, beban kebersihan dan keamanan sebesar 2.500.000, dan ada beban lain-lain sebesar 2.500.000. Total dari semua beban-beban ini adalah 12 juta. Jadi, kas yang dihasilkan oleh operasi itu didapat dari penerimaan kas dari pelanggan dikurangi dengan beban-beban, yaitu 12 juta. Jadi, 31.500.000 dikurangi 12 juta akan menghasilkan kas yang dihasilkan oleh operasi sebesar 19.500.000. Karena di sini tidak ada pembayaran bunga atau pembayaran pajak penghasilan, maka di sini akan kosong atau di-strap. Jadi, arus kas bersih dari aktivitas bersih adalah sejumlah 19.500.000. Yang berikutnya adalah arus kas bersih dari kegiatan investasi. Karena di sini tidak ada pembelian perlengkapan, sehingga di sini tidak ada arus kas yang terjadi untuk kegiatan investasi. Jadi di sini kita strap. Tetapi jika ada, boleh dimasukkan di dalam saldonya di dalam kolom tersebut. Yang berikutnya adalah atau yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini terdiri dari modal awal dan juga prive. Di sini modal awal dari kos-kosan Trijaya adalah sebesar 50 juta dan prive sebesar 10 juta. Jadi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 40 juta. Modal awal dikurangi dengan prive. Jadi, 40 juta. Untuk kenaikan bersih kas dan setara kas, di sini kita total dari arus kas dari aktivitas operasional kita tambah dengan arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu 19.500.000 ditambah dengan 40 juta menghasilkan 59.500.000. Karena kas dan setara kas awal periode itu tidak ada, sehingga di sini di-strap, dan kas dan setara kas akhir periode adalah yang tadi kita hitung sebesar 59.500.000. Ini merupakan laporan arus kas yang terjadi di kos-kosan Trijaya selama bulan Januari tahun 2021. Tahap terakhir dalam pembuatan laporan keuangan adalah membuat laporan posisi keuangan. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang melaporkan aset, liabilitas, ekuitas dari suatu perusahaan atau usaha pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Nah, ini merupakan laporan posisi keuangan untuk kos-kosan Trijaya tanggal 31 Januari 2021. Di sini dibagi menjadi 4 tahap, ada aktiva. Nah, dalam aktiva itu ada aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Ada juga kewajiban, di sini juga ada untuk utang lancar dan utang jangka panjang. Dan yang terakhir ada modal. Yang pertama adalah aktiva. Di sini aktiva lancar itu terdiri dari 2 akun, ada kas dan juga piutang. Saldo-saldo yang ada pada laporan posisi keuangan sebenarnya sudah ada pada perhitungan-perhitungan sebelumnya dari neraca awal sampai pada laporan arus kas. Jadi kita hanya perlu memindahkannya atau dalam akuntansi biasa dibilang mempostingnya pada laporan posisi keuangan. Di sini kas sebesar 41 juta, piutang sebesar 15 juta. Nah, untuk jumlah aktiva lancar kita jumlahkan dari kas dan juga piutang. 41 juta ditambah 15 juta, hasilnya adalah 56 juta. Yang berikut adalah aktiva tetap. Di sini ada 3 akun aktiva tetap,
yaitu perlengkapan, mesin, dan akumulasi penyusutan mesin. Perlengkapan sebesar 5 juta, mesin sebesar 5 juta, dan akumulasi penyusutan sebesar 500.000. Untuk jumlah aktiva tetap, di sini kita menjumlahkan perlengkapan dan juga mesin, tetapi dikurangi dengan akumulasi penyusutan mesin. Jadi, totalnya adalah 9.500.000. Untuk total aktiva secara keseluruhan, kita jumlahkan total aktiva lancar sebesar 56 juta ditambah dengan total dari aktiva tetap yaitu 9.500.000. Jadi, untuk total aktiva itu jumlahnya adalah 65.500.000. Yang berikutnya adalah kewajiban. Di sini ada utang lancar yaitu utang usaha dan utang gaji. Utang usaha sebesar 4 juta dan utang gaji sebesar 2 juta. Jumlah dari kewajibannya adalah 6 juta. Di sini ada modal. Nah, modal itu di sini adalah modal pemilik. Itu kita bisa lihat pada laporan perubahan modal. Jadi modal pemilik di sini adalah 59.500.000. Ditotalkan jumlah kewajiban dan modal, totalnya adalah 65.500.000. Jadi, total aktiva di sini sama besar dengan total kewajiban dan juga modal. Sebelum kita masuk pada perhitungannya, kita perlu mengetahui apa itu break-even point. Nah, break-even point itu sering disebut sebagai dengan titik impas atau pulangnya pokok suatu usaha di mana besarnya jumlah total penghasilan sama dengan jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau rugi labanya sama dengan 0. Nah, bisa dikatakan bahwa titik impas itu adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita rugi. Sedangkan untuk margin kontribusi sendiri itu merupakan pendapatan penjualan yang dikurangi dengan semua biaya variabel. Nah, margin kontribusi ini menunjukkan jumlah yang tersedia untuk menutup semua biaya tetap, dan setelah biaya-biaya tetap itu tertutup, maka sisanya untuk menghasilkan laba pada periode yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini adalah bulan Januari. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai perencanaan laba. Nah, perencanaan laba itu merupakan suatu rencana kerja suatu usaha untuk mencapai target yang telah ditentukan. Nah, dalam hal ini, Kos-Kosan Trijaya menargetkan pada bulan-bulan berikutnya mendapatkan laba sebesar 25 juta. Nah, perencanaan laba ini juga bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penilaian terhadap usaha di masa yang akan datang. Jadi bisa digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pemilik-pemilik kos-kosan sehingga dapat mengembangkan kos-kosan mereka menjadi yang lebih baik ke depannya. Yang harus kita ketahui dalam perhitungan break-even point menggunakan margin kontribusi adalah kita harus mengetahui jumlah kamar, jenis kamar, dan juga harga sewa per kamar dari Kos-Kosan Trijaya. Dan juga ada beberapa biaya-biaya yang harus kita golongkan menjadi 2 tipe biaya, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini jenis kamarnya saya pakai nomor, yaitu jenis kamar nomor 1. Nah, jumlah kamarnya ada 20 kamar yang disewakan oleh pemilik kos-kosan, dan harga sewa per kamar adalah 650.000 per kamar. Nah, total dari 20 kamar adalah 13 juta. Yang berikutnya adalah jenis-jenis biaya. Di sini bisa kita lihat atau kita bisa mengambil data dari laporan keuangan yang sebelumnya pada laporan laba rugi. Jadi, beban gaji, beban listrik dan air, beban lain-lain, dan juga beban kebersihan dan keamanan.
Di sini yang termasuk biaya tetap adalah beban gaji dan beban listrik dan air. Mengapa beban listrik dan air itu pada biaya tetap? Karena menurut informasi dari pemilik kos, setiap bulannya pemilik kos tetap membayarkan atau memberikan 500.000 sebagai biaya untuk keperluan listrik dan juga air. Sekalipun penyewaan kamar itu berkurang atau yang menyewa itu tidak ada dalam kos-kosan tersebut. Jadi setiap bulannya tetap memberikan 500.000. Nah, untuk biaya variabel, di sini ada beban lain-lain sebesar 2.500.000 dan juga beban kebersihan dan keamanan yaitu 2.500.000. Ini merupakan informasi pertama sebelum kita menghitung break-even point menggunakan margin kontribusi pada kos-kosan Trijaya. Yang berikut adalah perhitungan margin kontribusi. Di sini, margin kontribusi secara umum rumusnya adalah pendapatan jasa dikurangi dengan biaya variabel. Nah, di sini pendapatan jasanya adalah 31.500.000 dikurangi dengan 5 juta, menghasilkan 26.500.000. Yang berikut ada perhitungan margin kontribusi per unit. Itu rumusnya adalah harga jual per unit dikurangi dengan harga variabel per unit. Sebelum itu, kita harus mengetahui harga variabel per unit itu berapa. Nah, di sini cara mencarinya adalah 5 juta, biaya total variabelnya sebesar 5 juta, kita bagi dengan jumlah kamar, yaitu ada 20 kamar. Mendapatkan totalnya adalah 250.000 per unit. Jadi, harga jual per unit sudah kita ketahui sebelumnya bahwa 650.000 dan harga variabel per unitnya 250.000. Jadi, total margin kontribusi per unitnya adalah 400.000 dari 650 dikurangi dengan 250.000. Jadi hasilnya adalah 400.000. Kita masuk pada perhitungan break-even point. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah perhitungan break-even point unit. Nah, rumusnya adalah di sini biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nah, biaya tetap ini bisa kita lihat pada laporan laba rugi atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dari beban gaji dan juga beban listrik dan air. Nah, margin kontribusi per unit sendiri sudah kita hitung sebelumnya, yaitu sebesar 400.000. Jadi di sini 7 juta dikalikan dengan 400.000 menghasilkan 18. Jadi break-even point unit untuk satu unit kamar itu yaitu 18. Nah, yang berikut adalah perhitungan break-even point dalam rupiah. Rumusnya adalah harga jual per unit dikalikan dengan break-even point per unit. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa harga jual per unit satu kos kamar adalah 650.000 dengan break-even point per unit yaitu 18. Jadi, 650.000 dikalikan dengan 18 menghasilkan 11.375.000. Itu untuk satu kamar. Jika kita hitung break-even point dalam rupiah secara keseluruhan, maka harga jual per unit 650.000 kita kalikan dengan jumlah unit yaitu 20.000 dan break-even point per unit sebesar 18 kita kalikan dengan 20 unit. Di sini harga jual per unit untuk 20 kamar yaitu 13 juta dengan break-even point per unit untuk 20 kamar itu 360. Jadi 13 juta dikalikan dengan 360 akan menghasilkan 4.680.000.000 rupiah. Nah, jadi dengan kos-kosan sebanyak 20 kamar ini, pemilik kos-kosan sudah dapat menghitung keuntungan yang diperoleh dari usaha kos-kosan tersebut. Seperti judul proyek yang saya lakukan, di sini perhitungan break-even point menggunakan margin kontribusi akan saya gunakan untuk melakukan perhitungan perencanaan laba untuk kos-kosan Trijaya. Di sini perencanaan laba di bulan-bulan berikutnya diinginkan sebesar 25 juta.
Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui laba operasi bulan Januari itu berapa. Nah, sesuai dengan laporan laba rugi, sehingga kita bisa mengetahui laba operasi bulan Januari itu sebesar 19.500.000. Laba yang diharapkan untuk bulan-bulan berikutnya adalah 25 juta. Kita akan masuk pada perhitungannya. Baik. Nah, untuk perhitungan perencanaan laba, di sini rumusnya adalah biaya tetap ditambah laba yang direncanakan dibagi dengan total margin kontribusi per unit. Di sini, biaya tetap sebesar 7 juta ditambah laba yang direncanakan sebesar 25 juta dibagi dengan 8 juta menghasilkan 4 unit. Jadi, jika pemilik kos-kosan ingin mendapatkan laba sebesar 25 juta untuk bulan berikutnya, maka pemilik kos-kosan bisa meningkatkan jumlah kos-kosan sebesar 4 unit atau bisa juga dengan mengurangi biaya-biaya variabel sehingga dapat meningkatkan jumlah laba di usaha kos-kosan Trijaya. Nah, ini merupakan perhitungan perencanaan laba untuk kos-kosan Trijaya yang bisa menjadi acuan atau pedoman bagi pemilik kos untuk bisa mengambil keputusan untuk pengembangan kos-kosan Trijaya. Sekian tutorial dari saya, semoga membantu dan juga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.